Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak ya, dengan tema kisah Nabi Adam. Iya. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi. Nah, di sini Pak Arif akan berkisah tentang salah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, silakan dibuka bukunya oleh kalian semuanya. Ya, kisah Nabi Adam, ya. Tahukah siapa nabi pertama? Siapakah manusia pertama yang Allah ciptakan? Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang Nabi Adam. Iya. Nanti kalian akan mengenal nih. Kalian akan pertanyaan di awal ini akan terjawab pada pelajaran kali ini. Baik, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kisah Nabi Adam ini ada beberapa kisah ya, yang nantinya akan diceritakan ya di dalam buku ini. Yang pertama diawali dengan penciptaan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Ya, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Beliau adalah bapak dan nenek moyang semua manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini, ya, di ujung barat maupun ujung timur, semuanya adalah ya anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, kemudian siapa? Istrinya yaitu Hawa. Ya. Kemudian dari Nabi Adam dan juga istrinya Hawa ini ya lahirlah anaknya, kemudian beranak terus sampai banyak ya, sampai jumlahnya jutaan sekarang begitu. Nah, oleh karena itu ya Nabi Adam dijuluki dengan Abul Bashar, yang artinya bapak para manusia. Nih, julukan Nabi Adam nih, kalian kasih garis bawah. Julukan Nabi Adam siapa? Abul Bashar, artinya bapak para manusia. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Nabi Adam dari apa? Segenggam tanah saja. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ambil dari seluruh permukaan bumi. Ya. Jadi dari bagian sana diambil intinya, dari sebelah sana diambil, sehingga terkumpullah segumpal tanah yang dari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang perpaduan antara warna-warna tersebut. Ya. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari seluruh permukaan bumi, ya. Ada yang tanahnya tandus, ada yang tanahnya lembek, ada yang pasir dan lain sebagainya, macam-macam. Sehingga apa? Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam juga bermacam-macam kulitnya. Ya, ada yang putih, ada yang merah, ya. Ada yang coklat, ada yang perpaduan dari warna-warna tersebut, ya. Dan gak hanya itu, sifat-sifatnya juga ya. Di antara mereka ada yang bersifat lembut, ada yang kasar, ada yang pertengahan di antara keduanya. Gitu. Di antara mereka ada pula yang baik, ada pula yang jahat ya. Tentunya kita berusaha menjadi seorang yang baik ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya mencintai orang-orang yang baik. Nah, sebelum menciptakan Adam ya, Allah terlebih dahulu menjelaskan kepada para malaikat ya. Jadi
sebelum adanya manusia ya telah diciptakan duluan malaikat begitu. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia pertama yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya ya, memberitahukan kepada para malaikat. Lantas bagaimana? Ya, respon dari para malaikat. Ya, ternyata ketika mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi ya. Apa sih hikmahnya di balik Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi? Iya. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Ya, mereka khawatir manusia akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana. Nah, kalau kita lihat nih, banyak nggak manusia yang berbuat kerusakan? Ya, menebang pohon atau menebang hutan dengan sembarang, ya, membuang sampah di sungai atau di lautan dan lain sebagainya, ya, kerusakan yang dilakukan oleh manusia atau berbuat maksiat, ya, atau sampai menumpahkan darah, saling berperang, saling membunuh. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh siapa? Oleh para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada para malaikat Allah akan menciptakan manusia di muka bumi, ya. Namun, ya, apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Allah pun mengatakan kepada mereka bahwa Dia lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi, Allah menjawab kepada malaikat, ya, kepada para malaikat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya apa hikmah ya yang ada ya atau tentang penciptaan dari manusia di muka bumi ini begitu. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang tidak diketahui oleh para malaikat dan juga iblis ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nama ya mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang banyak ya, yang mana ilmu tersebut tidak diajarkan kepada para malaikat ya. Dan ini kisah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Dan malaikat pun ketika ditanya apa nama ini, mereka menjawab apa? Enggak tahu. Ya, sungguhnya Allah lah yang lebih tahu. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam ditanya ya tentang benda tersebut, dia bisa menjawab. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Adam. Ya, berupa apa? Berupa ilmu. Begitu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang kedua tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini banyak faedah yang bisa kita petik nih dari kisah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, setelah Nabi Adam diciptakan, ya, Allah pun memerintahkan kepada iblis dan malaikat untuk sujud ya, sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam, Allah pun memerintahkan kepada para penghuni langit ketika itu, yaitu para malaikat dan juga termasuk iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, tujuannya apa? Untuk bentuk penghormatan. Ya. Yang terjadi apa? Malaikat pun sujud kepada Adam. Ya, sebagai bentuk penghormatan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, ini yang terjadi nih. Lain hal yang terjadi pada iblis, ya. Laknatullah, ya, semoga laknat semoga laknat Allah Subhanahu wa taala atasnya, ya. Akan tetapi iblis menolak perintah Allah, ya, untuk sujud kepada Adam. Lihat nih. Ketika para malaikat sujud, iblis nggak mau sujud. Alasannya apa? Karena dia merasa lebih baik dan lebih mulia dari Adam ya. Allah bertanya kepada iblis, ini sebabnya nih kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik dan juga apa? Lebih mulia daripada Adam ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, iblis mengatakan apa? Saya ini lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari tanah. Ini bentuk kesombongan ya. Nah, oleh karenanya kalian jangan sombong seperti iblis nih ya. Nah, di sini lihat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Allah berfirman, "Hai iblis,
apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Apa jawab iblis? Ya, lihat. Lalu iblis menjawab dengan penuh kesombongan. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Ini dia yang menyebabkan iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk penghuni neraka. Sebabnya apa? Sombong, ya. Merasa lebih baik dari orang lain, ya. Nah, di sini juga kalian bisa ngambil pelajaran. Kalian jangan sekali-kali sombong dengan apa yang kalian miliki. Misalnya kalian punya baju bagus, ya, atau kalian punya kecerdasan lebih dari teman-teman kalian, atau kalian mampu melakukan hal yang tidak bisa teman kalian lakukan, ya, kalian jangan merasa sombong, ya, karena hal itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sombong nih, lihat nih, karena sifat sombongnya iblis, ia diusir dari surga. Lihat, gara-gara sombong iblis diusir. Tadinya udah di surga dia, termasuk orang-orang yang taat, dimasukkan dalam surga, namun karena dia sombong dan gak mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia diusir dari surga. Sehingga iblis menjadi semakin benci kepada Adam. Nah, karena dia diusir, iblis pun benci kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Iblis tidak merasa sedih, ya, diusir dari surga, bahkan dengan penuh kesombongan dia menerima hukuman tersebut. Iblis hanya meminta kepada Allah agar diberi umur panjang sampai hari kiamat. Nah, di sini ketika iblis dikeluarkan, iblis nggak nyesal sama sekali, ya. Ya, bahkan ya kebenciannya kepada Adam ini dan anak cucunya itu semakin besar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Lihat ini. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, ya, iblis bersumpah kepada Allah, ya, bahwa dia akan mengerahkan kekuatannya untuk menyesatkan Adam dan keturunannya dengan menggoda dan mengajak mereka agar memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tujuan iblis, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya, tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia, ya. Agar apa? Agar manusia menjadi teman iblis di dalam neraka. Siapa yang mau di antara kalian yang mau masuk neraka, ya, berteman dengan iblis, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kalian nggak mau, maka jauhi kemaksiatan, ya. Jangan suka berkata-kata kasar, ya. Jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah durhaka kepada orang tua, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Kalian harus bersemangat untuk melakukan ketaatan, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, ya. Lihat, dan di akhir di sini tujuannya apa? Iblis menggoda manusia, tujuannya agar manusia kelak menjadi teman iblis di dalam neraka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azabnya api neraka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Semoga penjelasan, ya, dan kisah tentang Nabi Adam ini bisa kalian pahami, ya, dan juga kalian mengambil pelajaran dari kisah tersebut, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pak tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.